Mobil listrik. Sekarang ini di mana-mana kita lihat kan? Dan pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, ini sebenarnya investasi pinter atau malah jadi jebakan finansial? Oke, hari ini kita bakal bedah habis-habisan untung ruginya biar Anda nanti nggak salah langkah. Nah, ada kutipan dari pakar otomotif kita, Fitra Eri, yang pas banget nih. Katanya, dunia otomotif lagi gila. Dan ini beneran ngegambarin apa yang lagi terjadi sekarang. Ada disrupsi gede-gedean, semacam pesta yang lagi ngerombak total industri mobil dunia. Dan gila, semuanya cepet banget. 168. Angka apa ini? Ini adalah jumlah merek mobil listrik yang lagi berpesta di pasar Cina sekarang. Bayangin, persaingan segila ini yang jadi mesin pendorong perubahan industri mobil global dengan kecepatan yang, ya ampun, nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari gimana pesta mobil listrik ini bisa kejadian, terus kita timbang-timbang keuntungan nyatanya sama kekurangan yang suka ngumpat. Nanti kita juga intip solusi jalan tengahnya dan ditutup dengan tips super praktis. Udah siap? Yuk kita mulai. Awalnya nih, banyak banget pakar, termasuk Fitra Eri sendiri, itu nebak kalau mobil listrik baru bakal rame sekitar tahun 2030-an. Ternyata salah besar. Tiba-tiba aja, Cina datang bawa mobil-mobil listrik yang fiturnya seabrek, kualitasnya oke, dan harganya itu jauh lebih miring. Pabrikan Jepang sama Eropa langsung kelabakan. Jadi, apa sih resep rahasia mereka? Simple aja. Bahan utamanya itu persaingan brutal dari 168 merek tadi yang mau nggak mau bikin mereka terus inovasi dan efisien. Terus ditambah bumbu penyedap, yaitu dukungan penuh dari pemerintah. Hasilnya, mobil canggih dengan harga yang bikin produsen lain pusing tujuh keliling. Oke, sekarang kita pindah fokus. Kita ngobrolin jalanan di Indonesia. Apa aja sih keuntungan real yang bisa langsung Anda rasain? Apalagi kalau tinggalnya di kota-kota besar kayak Jakarta. Nah, ini nih enaknya buat kita yang tinggal di kota besar. Coba bayangin, nggak perlu lagi pusing mikirin ganjil genap. Terus, pajak mobil tahunan, 0 rupiah. Udah gitu, biaya bensinnya alias ngecharge itu jauh lebih murah ketimbang isi Pertamax. Buat warawiri di kota tiap hari, ini sih bener-bener game changer. Jadi, poin utamanya jelas banget. Untuk sekarang ini, mobil listrik itu juaranya di perkotaan. Dia bisa ngiritin dua hal paling berharga buat kaum urban. Waktu dan tentu saja uang. Eits, tapi jangan senang dulu. Sekarang kita harus lihat sisi lainnya. Sisi yang sering banget kelewat di tengah hebohnya mobil listrik. Ada beberapa kekurangan serius dan biaya-biaya tersembunyi yang wajib banget Anda tahu. Mobil listrik emang enak banget buat dikendarai, senyap, responsif, tapi ada satu pertanyaan krusial yang jarang dibahas. Anda siap nggak sama bom waktu finansial terbesarnya? Yaitu anjloknya harga jual kembali, alias depresiasi. Lihat aja angka ini nunjukin kenyataan pahitnya. Kata Fitra Eri, jangan kaget kalau dalam 2 atau 3 tahun aja, harga mobil listrik Anda itu bisa anjlok sampai setengahnya. Setengahnya! Wah, itu pukulan telak banget buat dompet kan? Selain depresiasi yang bikin pusing, ada juga masalah praktis lainnya. Ngecharge baterai itu butuh waktu berjam-jam. Beda banget sama isi bensin yang cuma semenit 2 menit. Belum lagi tempat ngecharge juga masih terbatas. Ini bikin mobil listrik kurang ideal kalau jadi satu-satunya mobil di keluarga buat perjalanan jauh keluar kota. Jadi mobil listrik ada batasannya, mobil bensin ada isu emisinya. Terus gimana dong? Mungkin jawabannya nggak cuma hitam atau putih ya, mungkin ada di tengah-tengah, yaitu teknologi hibrid. Menariknya, Fitra Eri sendiri bilang kalau dia cuma boleh punya satu mobil, dia bakal pilih plug-in hybrid atau PHEV. Kenapa coba? Karena mobil jenis ini nawarin yang terbaik dari dua dunia. Iritnya mobil listrik buat harian, tapi juga bebasnya mobil bensin buat jalan-jalan jauh tanpa perlu was-was. Nah, lihat tabel ini deh, jadi jelas banget perbandingannya. Mobil listrik jagoan buat ganjil genap, tapi kurang fleksibel. Mobil bensin fleksibel banget, tapi nggak dapat keuntungan apa-apa di kota. Nah, si hybrid ini ada di tengah-tengah, nawarin fleksibilitas yang paling oke secara keseluruhan. Akhirnya, kita sampai di bagian paling penting nih, tips praktis yang bisa langsung Anda pakai. Ini benar-benar intisari dari semua nasihat seorang Fitra Eri.
Oke, ada dua aturan emas. Pertama, mobil pertama itu harusnya buat nyelesain masalah transportasi, buat memenuhi kebutuhan, bukan cuma keinginan atau gengsi. Kedua, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ngutang buat mobil gaya hidup. Mobil buat hobi itu harusnya dibeli tunai, bukan nyicil. Terus ada satu tips pamungkas dari Fitra Eri kalau Anda emang penasaran pengen nyicip mobil listrik. Usahain cari yang harganya di bawah 500 juta. Kenapa? Tujuannya simpel banget, biar nggak terlalu sakit hati pas harganya anjlok nantinya. Jadi kalaupun nilainya turun jauh, ya kerugiannya nggak bikin nangis lah. Pada akhirnya, nggak ada jawaban tunggal yang cocok buat semua orang. Tapi sekarang dengan semua informasi soal untung, rugi, dan berbagai pilihan yang ada, keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Coba deh, pakai semua info ini buat milih mobil yang paling pas sama kebutuhan, kantong, dan gaya hidup Anda.